け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらManga Boku no Breaker episode yang ke-53-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru hari ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan mengenai jalannya pertempuran lanjutan dari lokasi perbatasan bagian barat kota Makoche yang kebetulan saat itu sedang dijaga oleh dua orang petinggi sekaligus, yaitu Momose dan juga Mizuki. Tidak hanya itu, karena di dalam satu video yang sama ini, kita pun juga akan menyaksikan mengenai kelanjutan pertarungan dari semua lokasi. Mulai dari lokasi Sakura, lokasi Tsubakino, lokasi Renkaji, bahkan sampai dengan lokasi dari Tomahiragi. Intinya, pembahasan di dalam video ini akan banyak lompat-lompat dari satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Karena di dalam manganya sendiri, ceritanya memang begitu. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah kedatangan dari Chika Tagishi dan juga kedatangan dari Yamato Endo, maka di momen yang sama itulah pasukan dari fraksi Mizuki dan juga pasukan dari fraksi Momose akhirnya kini berhasil dikalahkan. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang sekarang masih bisa berdiri lagi dan juga masih bisa memberikan perlawanannya. Hal yang sama pun bisa kita lihat juga dari sudut pandang para jenderalnya. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau setelah melakukan pertarungan panjangnya melawan dua orang anggota dari Noroshi, yaitu Chihiro dan juga Seitaro Tarumi, maka di saat yang bersamaan, Chika yang sudah kehabisan kesabarannya akhirnya memutuskan untuk bisa ikut campur di dalam pertarungan mereka berempat. Hingga tanpa pikir panjang, Chika pun dengan seorang diri akhirnya bisa mengalahkan petinggi dari sekolah Furin itu dengan sangat mudah sekali. Bahkan pada halaman ini, kita pun juga bisa melihat bahwa Chika sedang memegang kepala dari Mizuki dengan satu tangannya. Lalu, Chika pun langsung melempar tubuh dari Mizuki itu menuju ke arah tanah. Sampai Mizuki pun seketika langsung menjadi pingsan. Begitu pula dengan Momose. Mengingat setelah Mizuki sudah berhasil dikalahkan, maka tanpa menunggu lama, Chihiro dan juga Tarumi akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak bersama-sama demi bisa mengajar tubuh dari Momose. Sampai pada halaman itu, Momose pun kini mengalami nasib yang sama seperti Mizuki, namun lebih parah lagi. Di mana setelah tubuh dari Momose sudah terjatuh ke tanah dan juga setelah dirinya pingsan, maka semua anggota dari geng Shadow lainnya nampak langsung mendekati tubuh dari Momose. Serta mereka pun langsung menendang tubuh dari Momose. Serta mereka pun langsung menendang tubuh dari Momose dan juga menginjak-injak tubuhnya itu sampai mereka semua menjadi puas. Sayangnya, tepat di dalam kesempatan ini, kita pun tidak diperlihatkan dengan jelas mengenai bagaimanakah jalannya pertarungan dari mereka semua. Karena faktanya, satu-satunya yang dimunculkan hanyalah sebuah keadaan ketika para anggota dari Bofurin sudah berhasil dikalahkan. Dan juga lokasi perbatasan dari hutan kota akhirnya kini berhasil ditembus. Menyaksikan hal tersebut di depan matanya, Endo pun kini mulai berkata seperti ini. Hah? Sepertinya kelompok yang di sebelah sana atau kelompok dari Momose sekarang juga sudah berhasil dikalahkan. Dengan begini, maka pekerjaan dari kita akan menjadi semakin mudah. Baiklah, kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo kita bergerak menuju ke dalam sekolah Furin demi bisa bertarung melawan Umemiya. Atau demi bisa menjalankan event utama kita pada hari ini. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik. Sekarang justru malah terlihat dari sudut pandang Sakura yang kebetulan sudah berhasil menang di dalam pertarungan duel satunya melawan Sujai Shirao. Di mana pada panel itu, Sakura yang nampak sangat terkejut akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Taiga. Hah? Apa maksudnya? Mana mungkin kelompok dari Bofurin yang dipimpin oleh Mizuki dan juga Momose mampu dikalahkan oleh mereka semua? Karena pada dasarnya, Mizuki dan juga Momose adalah orang yang sangat kuat. Namun di tengah pertanyaannya itu, maka tiba-tiba saja tepat dari arah belakang Sakura, muncullah dua orang anggota berandalan yang kebetulan saat itu masih bisa berdiri. Dengan niat untuk dapat mengajar tubuh dari Sakura dan juga tubuh dari Sugusita ketika mereka berdua saat itu sedang lengah. Beruntungnya, Taiga pun mampu merespon dengan cepat semua serangan dadakan dari mereka. Dengan cara menabrak tubuh dari para berandalan itu menggunakan kekuatan dari teknik body charge-nya. Di momen inilah, Taiga yang nampak sangat khawatir dengan keadaan dari teman-temannya akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka berdua. Sakura, Sugusita, kalian berdua harus bisa segera pergi menuju ke lokasi dari hutan kota atau ke lokasi dari Mizuki. Karena jika tidak ada orang yang bisa menghentikan Endo, maka hal itu akan menjadi sangat berbahaya.
Mengingat mereka akan terus maju menuju ke dalam sekolah Furin demi bisa mengalahkan Umemiya. Sebagai gantinya, kami semua akan tetap bertahan di tempat ini. Dan juga, kami pun akan berusaha untuk bisa menahan mereka semua, supaya benteng pertahanan kita tidak bisa ditembus oleh mereka. Mendengar perkataan itu dari Taiga, Sakura pun kini mulai meresponnya. Lihatlah jumlah mereka, di mana pada saat ini, pasukan dari geng Seru yang datang malah menjadi semakin banyak. Jadi jika kami berdua pergi dari tempat ini, maka bagaimana cara dari kalian untuk bisa menahan mereka? Mengingat kita sekarang sudah kalah jumlah. Ditambah, teman-teman dari kita yang lainnya sekarang juga sudah mulai kelelahan. Menyaksikan respon tersebut dari Sakura, Taiga pun segera membalasnya lagi. Tenang saja, kau tidak perlu khawatir kepada kami. Aku, Kiryu, Suo dan juga pasukan dari Anzai akan terus mencoba untuk bisa menjaga teman-teman kita. Karena sekarang kami sudah sadar bahwa kami tidak akan pernah membiarkan kejadian yang sama seperti ketika melawan Gekil nantinya akan bisa terulang lagi. Oleh karena itu, tolong percaya kepada kami dan cepatlah pergi menuju ke tempat dari Mizuki. Di momen inilah, Sakura dan juga Sugusita akhirnya seketika langsung menjadi terdiam. Karena pada kenyataannya, mereka berdua saat ini sama-sama terlihat bimbang. Di satu sisi, jika mereka tidak pergi dari tempat ini, maka Furin akan bisa dikalahkan. Namun jika mereka berdua malah pergi, maka nasib dari teman-teman mereka yang ada di tempat ini justru malah menjadi tidak jelas. Sementara itu, di saat Sakura dan juga Sugusita masih mencoba untuk bisa berpikir, Suo, Kiryu dan juga Taiga kini nampak terus bertarung melawan pasukan dari kelompok Geng Shadow tanpa berhenti sedikit pun. Bahkan, Taiga yang nampak sangat bersemangat terus menunjukkan kepada Sakura bahwa dirinya tidak akan pernah kalah walaupun harus bertarung melawan puluhan orang sekaligus. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, Taiga yang nampak sudah tidak sabar akhirnya kembali berteriak menuju ke arah Sakura. Woi, Sakura, tunggu apa lagi? Tidak peduli apapun yang terjadi di tempat ini, kalian berdua harus tetap pergi. Karena di antara kita semua, kalian adalah yang terkuat dan juga kalianlah yang paling bisa diandalkan. Mendengar teriakan itu dari Taiga, Sakura dan juga Sugusita akhirnya kini mulai membulatkan tekadnya. Serta mereka pun langsung berniat untuk bisa pergi dari tempat ini demi bisa mengejar Chika Takeshi serta mengejar Yamato Endo. Namun sesaat sebelum Sakura mulai bergerak, maka di momen yang sama itu, tiba-tiba saja sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka berdua. Mengingat pada kesempatan ini, Suji yang sebelumnya sudah berhasil dikalahkan, akhirnya dia pun seketika langsung menjadi bangun. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, tunggu dulu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Karena sejatinya, pertarungan dari kita bertiga sama sekali belum selesai. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika Suji sama seperti zombie yang sangatlah sulit sekali untuk bisa dikalahkan walaupun sudah diajar habis-habisan. Nah, setelah kebangkitan dari Suji Hashirao, maka pada halaman yang berikutnya, Jin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada lokasi jembatan yang pertama. Atau menuju ke lokasi dari Tomoiragi dan juga pasukan dari fraksi Tamon pada angkatan yang ketiganya. Sebenarnya, untuk lokasi yang pertama ini sama sekali tidak ada yang menarik. Karena faktanya, Hiragi adalah jenderal yang terkuat. Ditambah, fraksi Tamon pada angkatan yang ketiga atau fraksi Tamon kelas 3-nya adalah pasukan terkuat yang sekarang dimiliki oleh geng Bofurin. Sehingga pada lokasi ini, Hiragi pun akhirnya bisa mengalahkan salah satu anggota dari Noroshi itu dengan sangat mudah sekali. Bahkan, Hiragi pun sama sekali tidak terlihat terluka dan juga dia pun sama sekali tidak terlihat kerepotan. Begitu pula dengan para anggotanya yang lain. Karena pada kesempatan ini, wakil kapten dari Tomoiragi dan juga para penasihatnya akhirnya dapat mengalahkan semua anggota dari geng Shadow itu, walaupun pada dasarnya mereka saat ini kalah jumlah. Intinya, satu-satunya lokasi yang berhasil dipertahankan dan juga dimenangkan oleh geng Bofurin hanyalah lokasi pada jembatan pertama saja. Karena pada kenyataannya, ada Tomoiragi pada posisi itu. Menarik ya, tepat ketika pasukan dari Tomoiragi saat ini sudah berhasil menang, maka di saat yang bersamaan itu, wakil kapten dari fraksi Tamon tersebut akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Hiragi. Hiragi, aku punya kabar buruk. Yaitu, Mizuki dan juga Momose sekarang sudah berhasil dikalahkan. Serta, kelompok dari geng Shadow berhasil menembus benteng pertahanan mereka. Yang artinya, jika mereka terus dibiarkan, maka tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa segera sampai menuju kepada lokasi dari Umemiya. Oleh karena itu, cepatlah pergi dari tempat ini menuju ke tempat dari Momose. Serta serahkan urusan di dalam pertarungan ini menuju kepada kami saja. Karena pada dasarnya kami sudah cukup untuk bisa menahan mereka
dan juga mengalahkan mereka semua. Mendengar perkataan itu dari wakil kaptennya, Hiragi pun akhirnya seketika langsung berpikir, yaitu jika Momose dan juga Mizuki sudah berhasil dikalahkan, maka sudah jelas Chika dan juga Endo pasti datang lewat lokasi itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Hiragi pun tambah banyak basa-basi, akhirnya langsung memutuskan untuk bisa pergi demi bisa menghentikan Chika dan juga Endo. Nah, hal yang sama pun sekarang bisa kita lihat juga dari sudut pandang Tsubakino, di mana pada halaman yang berikutnya, Tsubaki yang nampak sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan para anggota dari Norose itu. Akhirnya, dia pun langsung memutuskan untuk bisa berkumpul di tengah dengan para anggota intinya, dengan sebuah tujuan untuk bisa melakukan diskusi tentang apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sederhananya, tepat pada halaman yang sama itu, Tsubaki yang nampak sangat khawatir, kini mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Aku tidak menyangka jika Mizuki dan juga Momose bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Padahal mereka berdua adalah pasangan yang sangat kuat, di mana ketika mereka berdua bertarung bersama, maka seharusnya tidak ada satupun orang dari anggota Norose yang bisa mengalahkan mereka berdua. Tapi karena sekarang mereka bisa dikalahkan, maka aku pun sangat yakin sekali jika Chika dan juga Endo lah orang yang telah mengalahkan mereka berdua. Berdasarkan hal itu, maka aku pun harus segera membuat keputusan supaya kota ini bisa tetap terlindungi. Singkat cerita, setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, maka tanpa pikir panjang, Tsubaki pun akhirnya kembali berkata lagi kepada teman-temannya. Dengar, jika kita mengirimkan petarung terkuat kita untuk bisa pergi menuju ke tempat dari Mizuki, maka secara otomatis benteng pertahanan kita nantinya malah akan bisa ditembus. Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan formasi kita demi bisa membantu Mizuki. Mengingat prioritas dari kita saat ini adalah mengalahkan mereka lebih dulu sebelum Chika dan juga Endo datang. Jadi, ayo kita selesaikan urusan kita di sini secepat mungkin, supaya kita bisa pergi menuju ke dalam sekolah Furin demi bisa menghentikan Endo dan juga menghentikan Chika. Setelah melihat keempat potongan cerita di atas dengan sudut pandang yang berbeda-beda, maka pada beberapa halaman yang terakhirnya, sekarang giliran kelompok dari Renkaji lah, atau kelompok dari fraksi Tamon kelas 2, yang akhirnya kini kembali mendapatkan sorotan. Di mana secara singkat, jalannya pertarungan dari mereka semua sama sekali tidak diperlihatkan. Karena pada panel yang berikutnya, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa di dalam kesempatan ini, Banjo yang merupakan murid satu angkatan yang sama dengan Kaji, sekaligus anggota dari Norose yang terkuat, sekarang nampak sudah berhasil mengalahkan para anggota dari fraksi Tamon ini dengan menggunakan kekuatannya itu. Mengingat Enamoto dan juga Kusumi sekarang sudah menjadi terkapar di tanah, dengan tubuh yang sudah babak belur dan juga mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya. Begitu pula dengan Renkaji. Karena seperti yang bisa kita lihat, tubuh dari Kaji sekarang juga sudah terluka, serta dia pun juga kesulitan untuk bisa bangun lagi demi bisa menghadapi kanon Banjo. Intinya, pada lokasi jembatan yang kedua ini, Furin sudah kalah telak. Karena petarung terkuat pada angkatan yang keduanya, yaitu Renkaji, sekarang sudah berasa dibuat tidak berdaya. Di momen inilah, Banjo yang nampak mulai bosan, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaji. Woi, cepat menyerahlah. Mengingat aku sudah tidak tertarik kepada dirimu, atau aku tidak tertarik untuk bisa bertarung melawan orang lemah seperti dirimu. Jadi, jangan memancing emosiku lagi. Karena jika aku sudah lepas kendali, maka aku pun tidak akan bisa menahan diriku untuk bisa menyiksamu lebih jauh lagi. Lagi pula, aku sekarang sudah tidak punya waktu. Mengingat aku harus segera pergi menuju ke tempat dari Chika dan juga ke tempat dari Endo demi bisa menghancurkan sekolah Furin. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.